TikTokers Gunawan Setbor bersama rekannya Supendi alias Toet telah ditetapkan sebagai tersangka terkait promosi judi online oleh Polres Sukabumi. Keduanya pun telah ditahan di sel Polres Sukabumi, Jawa Barat. Menariknya, meski dalam penjara, keduanya tetap bergoyang setbor atau joget patuk ayam di sel tahanan. Video joget setbor Gunawan di tahanan ini sontak viral di media sosial usai diunggah oleh akun @info_jawa_barat. Momen unik itu pun menuai beragam reaksi dari warganet. Apa yang sebenarnya menghambat kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk berkembang pesat? SDM adalah faktor kunci dalam kemajuan suatu negara. Kualitas tenaga kerja yang tinggi dapat membuka peluang ekonomi, mendorong inovasi, dan mempercepat pembangunan. Namun bagaimana dengan Indonesia? Di negara dengan populasi besar seperti Indonesia, masalah SDM menjadi sangat penting. Dalam video ini kita akan membahas berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Meskipun Indonesia telah berusaha memperbaiki sistem pendidikan, ada kesengajaan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil masih jauh tertinggal dengan kota besar. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan sarana dan prasarana yang memadai seperti kurangnya buku, tenaga pengajar, dan yang berkualitas atau akses internet yang terbatas. Kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan dan pelatihan. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarga mereka bekerja. Ketidakmerataan ekonomi juga membuat beberapa daerah lebih maju dalam hal akses terhadap pendidikan dan peluang kerja, sementara yang lain tertinggal. Banyak angkatan kerja di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dibutuhkan oleh industri. Pendidikan formal seringkali tidak cukup mempersiapkan lulusan untuk pasar kerja yang kompetitif. Banyak perusahaan yang juga mengeluhkan bahwa tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Ketidakmampuan untuk menghasilkan penemuan dan teknologi baru menghambat pengembangan keterampilan di sektor-sektor seperti teknologi dan industri kreatif. Meskipun Indonesia memiliki banyak universitas, hanya sedikit yang terlibat dalam penelitian yang menghasilkan paten atau teknologi baru yang dapat digunakan untuk menghasilkan produktivitas atau daya saing global. Kita telah membahas beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Pendidikan yang belum merata, banyak daerah yang masih kekurangan akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Kurangnya perhatian dan keterampilan banyak angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan pasar kerja, terutama di sektor industri modern. Kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi. Keluarga miskin seringkali tidak dapat memberikan akses pendidikan atau pelatihan yang memadai bagi anak-anak mereka. Kurangnya inovasi dan penelitian, rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan menghambat inovasi yang dapat mendorong perkembangan SDM di bidang teknologi dan industri. Harapan untuk masa depan Indonesia. Meskipun saya masih ragu dengan situasi sekarang, tantangannya besar. Kita dapat mengatasi masalah SDM dengan langkah-langkah yang dapat peningkatan kualitas SDM di Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan pelatihan keterampilan, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat untuk berkembang, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus Indonesia.